Semua sudah absen? Sudah ya? Kalau sudah silakan dinyalakan kameranya. Kita mulai perkuliahannya. Lagi bang. Ya Allah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan setelah sebelumnya beberapa kali kita tidak dapat melaksanakan karena ada tugas lain yang diberikan kepada saya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan materi sebelum UTS dilaksanakan, di rencana hari ini kita akan melaksanakan sekali, dan besok rencananya digabung di sore hari ya, secara online, karena jam 7 juga saya ada tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, hari ini kita akan bahas pertemuan 4 terkait kombinasi, atau artinya adalah reduksi ukuran. Kalau misalnya suara saya putus-putus disampaikan, atau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, langsung disampaikan. Atau kalau misalnya saya tiba-tiba keluar dari jaringan, tolong ditelepon lewat WhatsApp supaya saya cek kembali, khawatir misalnya jaringan tidak baik. Sampai sini suara saya jelas? Ya, Pak. Oke, reduksi ukuran. Di minggu sebelumnya kita bahas terkait analisis karakterisasi biji, analisis karakteristik biji. Ya, pertemuan sekarang kita akan bahas reduksi ukuran. Kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya reduksi ukuran? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa perlu ada namanya reduksi ukuran? Izin menjawab, Pak. Gak ada. Izin menjawab, Pak. Ya. Mengapa kita perlu melakukan kombinasi itu untuk melakukan liberasi dan konsentrasi, Pak? Jadi dibutuhkan pembebasan dari biji yang ingin kita ambil, dan waste-nya bisa juga untuk mengurangi ukuran untuk mencapai kualifikasi atau standar tertentu, Pak. Oke, saya ulangi, tadi pertama untuk mencapai standarisasi tertentu ya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama untuk liberasi, Pak. Ya, liberasi. Jadi sebetulnya itu jawaban benar ya. Kenapa kita melakukan reduksi ukuran? Karena kita mengejar target namanya liberasi. Dari mana tahu target liberasi? Tentu dari hasil eksperimen di awal ya, kita melakukan uji karakteristik biji. Di situ ketahuan kadarnya, ketahuan mineral penyusunnya, kemudian juga akan ketahuan ukuran ya. Ukuran daripada mineral yang berharga ya, yang kita dapatkan. Nah, ukuran mineral yang ingin kita dapatkan itu menjadi pertimbangan yang kita sebut derajat liberasi. Jadi itulah tujuan kita melakukan reduksi ukuran. Jadi kombinasi adalah operasi pengecilan ukuran biji dengan peremukan dan pengerusan. Jadi ada dua. Cara pertama cuma diremuk atau kita kenal sebagai krasi. Cara kedua digerus atau dihaluskan, kita kenal sebagai grinding atau milling. Tujuannya sudah dijelaskan oleh teman Anda, mendapatkan partikel sesuai dengan kebutuhan, ukuran maupun bentuk.
Misalnya Anda ingin bangun fondasi rumah, Anda bisa melakukan casing batu andesit sesuai dengan ukuran fondasi yang biasa digunakan. Atau misalnya ingin apa namanya batu buat dipasang di rel kereta api, batu sling, sesuai dengan bentuk yang diminta. Nah, kalau mineral berharga atau mineral diperlukan untuk meliberasi, membebaskan dia dari pengotor. Ini hanya sekedar kita bebaskan, tapi posisinya masih bercampur antara mineral berharga dengan pengotor, sehingga perlu langkah selanjutnya untuk memisahkan antara mineral berharga dengan pengotor. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memperbesar luas permukaan sehingga kecepatan reaksi pelarutan dapat berlangsung dengan lebih baik. Pertanyaan saya, kok bisa kita mengecilkan ukuran malah memperbesar luas permukaan? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana ceritanya? Ukurannya diperkecil, malah luas permukaan semakin besar. Pelan, kalau ada yang mau menjawab. Yang khawatirkanku setiap waktu. Gak ada. Izin menjawab lagi, Pak. Apapun hal yang tak perlu. Silakan Raffi. Mengapa apabila kita reduksi ukurannya luas permukaannya semakin besar? Karena luas permukaannya menjadi semakin kecil, Pak, tapi dengan kuantiti yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, kurang lebih jawabannya benar ya. Yang lain paham dengan maksud jawabannya. Siapa yang masih belum paham? Ya, kalau misalnya tadi kata teman Anda, mungkin secara ukuran lebih kecil, tapi secara kuantitas jumlahnya akan menjadi lebih banyak ya. Kita punya sebuah kubus. Berapa banyak sisi kubus? Berapa banyak sisi kubus? 6, Pak. 6 ya. Kalau sisi kubus dibagi 2 lagi gitu ya, maka ukurannya menjadi lebih kecil, tapi kalau kita jumlahkan luasannya atau permukaannya yang bisa disentuh menjadi lebih banyak ya. Ada tambahan sisi yang baru yang terbentuk. Misal ini adalah sebuah kubus ya, yang kemudian kita belah 2. Intinya ada permukaan baru yang terbentuk di daerah belahan ini. Ada permukaan baru sehingga nanti luas permukaannya semakin bertambah. Dan kenapa kita perlu mempertimbangkan luas permukaan? Karena itulah tempat awal reaksi kimia berlangsung ya, khususnya ketika kita melakukan ekstraksi. Tentu ekstraksi itu ya yang paling pertama kali terjadi adalah di permukaan ya, karena bisa kontak langsung dengan antara pelarut dengan mineral atau biji. Kita lanjutkan. Kombinasi tadi dijelaskan ada 2, ada perebukan atau kita kenal krasi, ada penghalusan atau penggerusan, kita kenal grinding. Oleh karena itu tentu bisa dibedakan ya. Yang perebukan pasti ukurannya masih lebih kasar, lebih besar. Halus ya berarti ukurannya lebih kecil. Nah, proses perebukan ini bisa menggunakan beberapa peralatan seperti jaw crusher, kemudian giratory crusher, cone crusher, roll crusher. Misal dari hasil penambangan kita peroleh ukuran 40 cm atau di atas itu. Kemudian kita melakukan primary crushing untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Misal 6 sampai 8 inch. Berapa sentimeter? 6 sampai 8 inch. Berapa kira-kira? Dikali berapa supaya bisa dapat? Kalau enggak kasih nama ini aja. Kalau enggak kasih nama lain. Dikali berapa? Mana nih kok Santi sama Ici gak bisa nggak tahu nih ya? Ya kan tinggal dikali 2, berapa? Gak ada yang tahu.
Oke, kalau nggak ada yang tahu, baik, silakan tugas nomor 1 yang ini ya. Silakan Anda konversi ke dalam senti, kemudian jelaskan fungsi dari peralatan yang ada di sini. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Kita kecilkan ukurannya. Ini kan tinggal dikali dengan 2,54 ya. Ya, alatnya ada namanya jaw crusher, ada namanya gyratory crusher ya. Dari proses awal ini, kalau dirasa ukurannya masih besar, ya, misalnya ini bukan untuk tujuan fondasi, maka kita melakukan namanya secondary crushing. Ya, secondary crushing itu artinya proses crushing setelah primary. Bagaimana prosesnya? Tujuannya adalah mengecilkan ukuran, misal dari 6 sampai 8 inch menjadi 2 sampai 3 inch. Jadi ukurannya lebih kecil lagi. Alatnya seperti apa? Bisa menggunakan alat jauh dan gyratory, kemudian juga bisa menggunakan cone crusher ataupun roll crusher. Kemudian kalau butuh ukurannya lebih halus, ya, misal alat materialnya atau bijinya ini terlalu keras, kalau misalnya langsung dimasukkan di dalam ball mill, berpotensi prosesnya tidak efektif, maka kita melakukan yang ketiga, tertiary crushing. Kita kembali kecilkan ukurannya, jadi dari 1/2 inch menjadi 3/8 inch. 1/2 sekitar 1,25 cm ya, jadi sudah semakin kecil. Alatnya bisa menggunakan cone, roll, ataupun hammer mill. Tapi hammer mill ini biasanya untuk biji yang lebih lunak. Ya, sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, kita coba lanjutkan. Hari ini waktu saya terbatas, jadi kita upayakan selesai paling telat jam 5. Kemudian ada penggerusan atau grinding, yang mana sebetulnya penggerusan ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan besok ya. Namun yang perlu dipahami bahwa penggerusan ini adalah lanjutan dari proses crushing, di mana ukurannya yang terakhir dari tertiary crushing itu antara 1/2 inch sampai dengan 3/8 inch kita buat menjadi lebih halus atau fine. Sebetulnya kadang-kadang kita tidak mesti melakukan crushing terlebih dahulu. Misalnya sampelnya berupa biji pasir, sampelnya adalah pasir, entah pasir silika, pasir besi, itu sudah dalam bentuk pasir, sehingga tidak perlu dilakukan crushing, langsung dilakukan grinding untuk mendapatkan fine particle atau ukuran halus. Proses grinding juga ada namanya primary, kemudian ada fine. Primary tentu menghaluskan ukuran, namun ukurannya tidak betul-betul halus, sehingga bisa dilanjutkan dengan namanya fine grinding. Kalau biji emas kadang-kadang dihaluskan itu sampai 400 mesh. Silakan Anda cek 400 mesh itu berapa ya. Normalnya biasanya sampai 200 mesh atau 74 mikron, tapi untuk biji emas jenis tertentu harus sampai 400 ya. Karena misalnya derajat vibrasinya yang terlalu rendah ya, ukuran partikel emasnya yang kecil, sehingga perlu vibrasi sampai dengan 400 mesh. Kemudian proses grinding ini nanti dibahas di minggu besok ya, atau di hari besok. Bisa diklasifikasikan menjadi ball mill, menjadi pebble mill, hot mill, dan seterusnya. Jadi bisa digunakan beberapa peralatan yang ada di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kombinasi, tentu ukuran material dari biji yang ditambang. Misalnya proses penambangannya menggunakan ekskavator atau bisa menggunakan proses blasting, dan hasilnya itu terlalu besar, misalnya banyak boulder, maka tentu proses kombinasinya dapat berpotensi
tidak maksimal ya, karena ukuran umpannya terlalu besar. Atau misalnya banyak ukuran-ukuran yang sudah halus gitu ya, maka bisa jadi pemilihannya adalah dilakukan penyaringan terlebih dahulu, baru dilakukan proses crusher ya. Jadi bisa crusher dan screeningnya dulu ya, crusher baru screening, atau screening baru crusher ya. Kemudian keadaan biji, kalau misalnya materialnya itu banyak clay atau material yang lengket, nanti akan mempengaruhi pemilihan daripada crusher ya, ataupun pemilihan milling ya, mill. Kemudian ketersediaan air, ini kita bahas kombinasi secara umum ya. Tapi kalau dalam proses crushing atau pengerusan, air itu tidak diperlukan ya. Tapi kalau proses milling, menggerus, kadang-kadang dilakukan dengan secara basah atau adanya penambahan air ya. Tapi kalau secara kering maka tidak butuh air. Karena kita bahas kombinasi sekali lagi, kombinasi itu berupa crushing dan grinding. Nah, kombinasi kalau untuk grinding seringkali menggunakan air ya, walaupun juga ada cara kering. Untuk yang crushing tidak menggunakan air. Kemudian mempertimbangkan proses berikutnya, apakah basah atau kering. Kalau misalnya proses berikutnya kita menggunakan wet magnetic separation atau proses pemisahan magnetik secara basah, maka kita bisa memilih proses kombinasinya secara basah ya. Tapi kalau proses selanjutnya pemisahannya dilakukan secara kering, maka proses kombinasinya akan dipilih secara kering. Kemudian korosi pada lining. Jadi proses kombinasi ini dapat menyebabkan korosi ya, baik dengan adanya air ataupun tidak adanya air. Kalau dengan adanya air tentu akan lebih cepat ya. Kalau misalnya korosi tanpa adanya air, ya sebenarnya korosinya karena abrasi ya, karena tumbukan antara tumbukan antara media penggerus dedang dengan dinding dari penggerus ya, atau sesama media penggerus. Jadi oleh karena itu kalau bisa dia menggunakan air, maka perlu dipertimbangkan ya terkait tingkat korosinya atau penggunaan material yang lebih sesuai. Ya, termasuk ini kita perlu mempertimbangkan reaksi antara material dengan air. Ya. Sampai sini surasi jelas? Jelas, Pak. Oke, kemampuan aplikasi alat kombinasi, misal dari kita lihat kekerasan material ya. Bisa kita pilih jaw crusher kalau sangat keras ya. Giratory crusher juga sama, mirip dengan jaw crusher, sama-sama mampu untuk yang keras. Namun ada beberapa pertimbangan kapan kita pilih giratory, kapan kita pilih jaw crusher ya. Kemudian cone crusher seperti apa nanti dibaca sendiri ya. Kalau misalnya yang lunak-lunak, Polspar atau misalnya yang lain-lain ya, batu kapur, kita bisa menggunakan hammer mills. Kemudian mekanisme daripada alat kombinasi. Proses penghancuran itu terjadi karena adanya reaksi yang pertama abrasi ya, atau attrition. Di mana di sini abrasi ini akan terjadi kalau misalnya energi yang diterima oleh mineral itu terlalu kecil sehingga hanya menyebabkan tekanan lokal ya, tekanan pada sebagian mineral menghasilkan hancuran pada mineral tersebut yang kecil ya. Ini headset saya mati, jadi kalau misalnya suara saya putus-putus tolong disampaikan ya. Kemudian ada namanya kompresi atau cleavage. Energi cukup membuat partikel remuk, namun ukuran antara sebelum dan sesudah penghancuran tidak begitu jauh berbeda ya. Kemudian ada impact atau shatter. Nah, ini energi yang cukup besar atau sangat besar sehingga nanti akan menghasilkan
banyak partikel dengan distribusi ukuran yang lebih luas ya, lebih lebar. Ini contoh misalnya abrasi ya, energinya cuma di sekitaran sini. Akibatnya ini rontok ya, pecah jadi ukuran yang lebih seperti ini. Sementara mineral yang lainnya seolah-olah tidak berubah sama sekali karena hanya sebagian kecil. Atau misalnya mengalami kompresi, ukurannya pecah menjadi beberapa material. Namun kalau kita lihat sebetulnya ukurannya pun tidak begitu jauh dengan ukuran fit awal. Kalau energinya sangat besar, ya, misal di dekat daripada mulut crusher atau di dekat daripada tempat energi yang terbesar diberikan, maka bentuknya impact itu akan hancur remuk dan ukurannya bervariasi dari yang paling halus dan agak besar. Nanti dilihat partikel size dengan quantity ketika abrasi ya. Partikel size-nya ukuran yang kecilnya lebih ada ya sama yang besarnya dan seterusnya, nanti Anda lihat sendiri ya. Kemudian peremukan tadi sudah dijelaskan ya. Proses peremukan ada tersier, ada secondary, ada crushing ya. Bagaimana sih membedakan antara proses crushing dan grinding ya? Yang satu halus, yang satu kasar. Kapan kita katakan dia halus ya? Ukuran berapa sih dikatakan halus gitu ya? Ada yang bisa menjelaskan kapan kita sebut crushing, kapan kita sebut milling? Silakan pada yang bisa menjelaskan. Gimana? Gak ada? Wah, kalau nggak ada ini tugas nomor 2 ya. Catat tadi tugas 1, sekarang tugas nomor 2 ya. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Kemudian tadi dijelaskan proses crushing ya, biasanya diawali oleh primary crushing. Tapi perlu dijelaskan di sini tidak semua proses tadi dilewati. Misalnya ada yang cukup primary crushing langsung ke tahap grinding atau berhenti ya. Ada yang memang melewati 3 tahapan tadi dari primary, secondary sampai tertiary. Jadi karena dia primary maka adalah proses crushing awal ya. Mengecilkan ukuran biji dari tambang. Kemudian untuk biji yang keras dan compact pilihannya cuma 2, jaw crusher ataupun gyratoid. Kalau bijinya brittle tadi dijelaskan bisa menggunakan hammer mill atau impact crusher. Hammer mill dan impact crusher ini cara kerjanya mirip ya. Sama aja cara kerjanya. Jaw crusher ciri khasnya adalah ada 2 plat yang membuka dan menutup seperti rahang, di mana salah satu rahang sifatnya tetap atau diam dan yang lain itu bergerak maju mundur. Tipe jaw crusher ada yang black, ada dots ya. Ini pilihannya single toggle, double toggle. Contoh daripada jaw crusher. Ciri khasnya adalah ada ini ya, semacam stir atau piringan yang berputar ya. Jadi ini berputar, ketika ini berputar akan menggerakkan rahang ini ya. Ini yang disebut dengan toggle, ada 2 ya. Toggle depan atau toggle dan toggle belakang. Atau ini tipe toggle ganda ya, double toggle. Ini nanti akan bergerak maju mundur, maju mundur. Ketika maju akan menekan material sehingga dia mengalami kehancuran. Ketika mundur material tersebut akan semakin jatuh ke bawah dan maju lagi sehingga akan menyebabkan partikel akan semakin mengecil ya. Ini contoh untuk yang toggle-nya tunggal ya. Tipe Dodge ya. Ini Anda lihat posisinya umpan pitnya di sini dan langsung masuk ke kerongkongannya, agak jauh bedanya. Kalau ini ada jauh antara ini pusat rotasinya, kalau ini ya sampingan ya. Jadi itulah membedakan mana tipe leg dan mana tipe Dodge. Nih contoh
lain ya, nanti dibaca sendiri. Tentu ini karena dekat baru tipe black. Nih penampakan daripada jaw crusher, ciri khasnya butuh feeder. Ini dari hasil penambangan, misalnya diangkut oleh dump truck, ditumpahkan ke dalam feeder, kemudian di sini terjadi proses peremukan. Kemudian biasanya akan dilewatkan pada screening atau ayakan sehingga nanti ukuran yang sudah memenuhi syarat bisa masuk ke proses selanjutnya, yang belum memenuhi akan dilakukan crushing ulang. Ini tipe dari jaw crusher. Kemudian giratori. Giratori itu beda sekali dengan jaw crusher, dan dalam giratori ini bentuknya atau bagian-bagiannya pertama ada sumbu tegak yang terpasang pada unsur peremuk yang disebut mantle, kemudian digantung pada spider. Nanti kita lihat alatnya seperti apa. Kemudian bentuknya kalau girator ini berputar ya, secara esentrik. Jadi dia berputar menghasilkan suatu aksi giratori seperti Anda menggerus ya. Tapi ini posisinya dia alat penggerusnya itu berada di atas ya. Dan jarak itu tidak betul rapat. Kalau rapat kayak Anda menggerus misalnya cabai, itu kan jatuhnya disebut sebagai penggerus ya. Tapi ini ada jarak yang begitu jauh sehingga disebut sebagai crusher, bukan milling, bukan mill atau grinder. Penjelasan lain, mantel berada dalam shell berbentuk kerucut membesar di atas sehingga terbentuk rongga remuk antara shell dan mantel. Mantel bersama sumbu tegak bergerak secara giratori memberikan kompresi di arah sel atau kulitnya. Kemudian karena ada kompresi maka material akan remuk ya atau retak. Nih contohnya alatnya ya, tegak seperti ini bergerak ya secara vertikal, nanti akan memberikan aksi giratori, dan ketika umpan dimasukkan ya nanti umpannya akan terjepit ya, sehingga pecah. Kita akan coba lihat videonya ya. Nanti dibaca sendiri. Ini penampakan dari atas ya. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini menunjukkan sebetulnya kalau girator ini bisa diumpankan dari berbagai arah ya, hampir 360 derajat dari sini, samping, bahkan dari sini. Ini penampakan bagian tengahnya, bagian bawahnya kan tadi sudah ditunjukkan di gambar, ada bagian yang besar ya, yang akan menyebabkan gerakan giratori yang menghancurkan daripada mineral. Kita bandingkan dengan jaw crusher, cuma satu arah, hanya bisa diumpankan dari satu arah seperti ini. Kalau kita lihat, kita coba googling di YouTube seperti apa sih bentuk daripada jaw crusher giratori ya. Ini contoh jaw crusher, sekali lagi sebutnya kalau ada ini ya sudah terbaca dia adalah jaw crusher. Ini ketika dimasukkan ya, ada rahang yang bergerak maju mundur. Ini contoh lainnya, kita coba lihat. Material dimasukkan ya, ke dalam jaw crusher, kemudian bergerak ke dalam ini ya kerongkongan daripada jaw crusher. Kita lihat ini rahang tegak, rahang tetap. Ini rahang bergerak, dia akan bergerak maju mundur dan menyebabkan jepitan pada material yang akan dihancurkan, sehingga akhirnya material tersebut menjadi hancur ya. Lihat semakin menjadi hancur, ukurannya jauh lebih kecil tapi masih cukup besar sehingga dianggap sebagai proses klasik ya. Beda dengan proses grinding. Sampai sini suara saya jelas? Jelas Pak. Sementara yang giratori seperti apa? Ini contoh penampakan daripada giratori
Ini secara skematik saja kita coba lihat. Secara realnya kita cari gambar lain. Nah, ini penampakan secara real ya. Tapi terlalu panjang 25 menit. Kita lihat dulu ya secara skematik menggunakan animasi. Oke, jaringannya lambat ya. Ya, apa kita coba lihat yang satu ini. Ya, bisa juga. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Kalau tidak ada perubahan, nanti cari sendiri videonya ya. Ini suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi suara jelas, tapi kalau mutar YouTube sulit ya. Ya, saya coba ganti jaringan sebentar. Mudah-mudahan bisa mempercepat daripada jaringannya. Oke, kita lihat ini skema atau prinsip daripada giratori. Oke, giratorinya ada di sini. Untuk ketik pengumpanan kelihatan ya. Cara desain alatnya seperti ini. Jika kalau dibuka, maka penampakan bagian dalamnya seperti ini. Alatnya ini berputar, diputar dari sini motornya. Dia material masuk, ya, terjepit karena gerakan tadi ya, mengakibatkan materialnya menjadi hancur. Tentu akan ada perbedaan kalau kita bandingkan giratori dengan crusher ya, dengan jaw crusher. Oke, ini sisanya tidak usah dilanjutkan. Ini penampakan dari atas ya. Oke, jadi ada sedikit penyumbatan, makanya dibantu sama ini board. Kemudian kita lihat ini gerakan daripada apa namanya ini mantelnya.
lambat ya, gara-garanya ada penyumbatan. Silakan disaksikan dulu. Oke, kurang lebih seperti itu, jadi lebih cepat ya. Setelah penyumbatnya dihilangkan, kenapa ada penyumbatan? Salah satunya ada folder ya, ukurannya terlalu besar. Ya, kita lanjutkan. Oke, gyratory sudah. Kemudian kalau kita bandingkan antara jaw crusher dan gyratory, tadi pertama dari sisi umpan, kalau crusher hanya dari satu sisi, gyratory bisa dari berbagai arah, dari berbagai sisi. Kemudian power consumption, power atau konsumsi energi pada jaw crusher sebetulnya lebih besar dibanding dengan gyratory. Namun ada beberapa alasan lain ya. Kenapa sih walaupun dia energinya besar, jaw crusher ini banyak digunakan. Kemudian dari sisi full load, kalau dia jaw crusher ini akan kurang baik ya, gampang macet ya rahangnya gara-gara pengumpanan full load. Kalau yang gyratory baik pada full load ya. Walaupun tadi kita lihat video terakhir full load yang berlebihan juga dan adanya boulder itu menyebabkan juga gangguan ya. Kemudian maintenance daripada jaw crusher lebih sedikit, lebih rendah. Ini maintenance-nya lebih besar ya. Kemudian ini hanya menjalankan half time crushing. Kalau ini dia full time. Oleh karena itu kalau dia bisa full time, kemudian power consumption rendah, sebetulnya bisa dianggap lebih efisien. Ya. Kemudian perlu feeder, perlu pengumpat yang menyesuaikan kapasitas daripada crusher. Kalau ini tidak perlu feeder langsung ditumpahkan ke dalam crusher. Ya. Kapasitas kecil, kalau gyratory kapasitas lebih besar, mudah dilepas dan dipindah untuk jaw crusher, ini sangat berat, tidak mudah untuk dipindah, makanya biasanya sifatnya permanen. Kalau ini bisa dilepas dan dipindahkan. Kemudian ini modalnya lebih murah, ini modalnya lebih besar ya untuk gyratory. Kemudian kalau dia bijinya mengandung clay atau misalnya bentar ya. Bentar ya, saya jawab pesan dulu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya bijinya basah atau mengandung clay, maka akan lebih efisien kalau kita menggunakan yang jaw crusher. Kenapa? Kalau ini lowbat ya HP saya. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa kalau misalnya ini tidak bagus untuk yang clay? Kalau kita lihat tadi bentuknya ya, daripada giratory crusher. Nih, kalau misalnya ada perlengketan daripada clay di dindingnya, maka menyebabkan nanti proses penghancuran tidak akan maksimal ya, dihalangi oleh clay. Tapi kalau dia menggunakan jaw crusher, itu akan lebih efektif dibanding dengan giratory ya. Walaupun tentu clay ini akan menghambat juga ya, makanya akan lebih bagus kalau tanpa adanya clay. Tapi ya kalau dibandingkan antara yang giratory dengan jaw crusher, ya tentu permasalahan clay akan lebih terasa pada yang giratory. Selanjutnya ada impact crusher. Jadi impact ini bergerak dengan pukulan berkecepatan tinggi. Jadi bentuknya seperti ada palu ya. Jadi impact crusher sama hammer crusher sebetulnya mirip ya. Jadi hammer dipasang pada rotor atau dinamo yang berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian sehingga nantinya hammer ini akan memukul daripada partikel biji atau mineral, atau ini kita bisa katakan bagian yang bergerak memindahkan energi kinetiknya ke partikel yang masuk ya. Jadi dia memindahkan energi ke partikel yang masuk sehingga partikel biji atau mineral itu terlempar dan membentuk plat bentur. Jadi dipukul sehingga terlempar, membentur plat bentur. Kena plat bentur ini baja yang keras akhirnya mengalami kehancuran ya. Kemudian pada hammer mill di bagian bawah ada lagi namanya grate untuk partikel masih dihancurkan lagi dengan attrition atau abrasi. Dan impact crusher ini dipakai untuk material yang brittle, lebih mudah hancur dan tidak mengandung material yang lengket, misalnya clay. Jadi ini sangat cocok untuk yang halus, misalnya batu kapur, ya, yang lunak. Tapi kalau misalnya material keras, andesit, tentu tidak akan efektif. Ya. Ini contoh dari hammer mill atau impact crusher. Ini rotornya, ini palu yang disebut, nanti bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ketika ketemu dengan material ini, dengan biji, akan melemparkan ketemu dengan plat bentur, sehingga pecah, ukurannya jadi halus. Kemudian ini ada jarak ya antara palu ini dengan dinding ini dengan bagian bawah. Oleh karena itu nanti masih memberikan atrisi ya, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil ya. Kurang lebih seperti itu secara prinsip. Sampai sini suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke, hammer mill. Kemudian bisa menggunakan double rotor. Kita lihat rotornya ada dua, bergerak secara bersamaan kecepatan tinggi. Keduanya akan menggerakkan material tersebut ke plat bentur. Ya. Tentu rancangannya diharapkan akan lebih efektif. Tapi ya tergantung juga daripada material yang akan dihancurkan. Kemudian ada namanya roll crusher. Ini contoh daripada single roll crusher. Jadi dia akan bergerak, kemudian menjepit mineral ya, sehingga akan mengalami kehancuran seperti itu. Kemudian rotary breaker, ya dia berputar ya, kemudian nanti bertabrakan sesama material, kemudian pecah. Jadi untuk material juga yang tidak keras. Kemudian ada secondary crusher. Jadi masih bagian daripada crushing, tentu lebih ringan dari primary crusher. Atau sama-sama jaw crusher, tapi ukurannya lebih kecil ya. Atau diatur
rahangnya, karena rahang itu bisa dimaju mundurkan ya, menjadi lebih kecil. Tadi sudah jelaskan bahwa pengecilan dimulai pada ukuran 6 sampai 8 inch ya. Jadi materialnya merupakan umpan dari atau produk daripada primary crusher. Kemudian dari secondary akan ke tertiary. Kurang lebih alatnya sama, hanya settingan yang berbeda ya. Tadi bisa diatur ya. Nih, cone crusher biasa digunakan sebagai secondary crusher. Cone crusher ini mirip dengan gyratory. Jadi sebetulnya modifikasi dari gyratory. Prinsipnya sama ya. Sumbu tegak tidak digantung pada spider seperti gyratory, tapi ditunjang di bawah kepala remuk. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Ciri lain, bowl dapat bergerak ke arah luar apabila material sangat keras masuk. Jadi dia bisa menyesuaikan ketika ada material yang keras, khawatir bisa menyumbat ya. Kemudian setting bisa diatur dengan dinaik turunkan bowl, misalnya untuk mengatur ukuran kehalusan atau kekecilan daripada material, bisa diatur dengan menurunkan atau menaikkan bowl. Ketika terlalu kecil ingin dinaikkan ya, ukurannya bisa dinaikkan bowlnya. Kalau ingin lebih kecil maka diturunkan bowlnya. Sementara kalau pada gyratory crusher itu akan dinaik turunkan sumbu tegak. Ini secara model mirip ya. Ini bisa dinaik turunkan. Ini juga ada rongga yang nantinya dimasuki material sehingga dia bisa menghancurkan. Dan ingat, cone crusher itu masuk secondary crusher. Jadi bagian prosesnya setelah primary ya. Jadi kalau gyratory itu adalah primary. Kemudian roll crusher, ini disebut dengan roll crusher, atau kita kenal double roll crusher karena ada dua ya. Ini bergerak searah dengan yang ini ya. Maksudnya mengarah ke titik tengah sini sehingga nantinya akan menjepit materialnya akan hancur ya. Jarak antara dua crusher ini bisa diatur. Ini ada pengaturnya ya. Bisa dimaju mundurkan. Kalau ukurannya terlalu halus bisa dijauhkan, terlalu kasar bisa dimajukan. Tapi jangan sampai ini bersinggungan ya. Ini bisa rusak kalau kena ya. Opening dari jaw crusher sekali lagi tadi bisa diatur ya. Rahangnya dimaju mundurkan, mau dilebarkan, mau dikecilkan, sama juga dengan gyratory crusher dapat dinaik turunkan. Sampai sini suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Kemudian bagian-bagiannya ada namanya mouth, tempat biji masuk. Ada throat atau tempat biji keluar. Ada throw, perbedaan antara closed setting dan open setting. Kemudian kita perlu menghitung reduction ratio sebagai perbandingan antara ukuran umpan yang masuk dengan produk yang keluar ya. Jadi misalnya kita perlu tahu ya, untuk kepentingan tertentu apakah ukurannya ini sudah sesuai atau belum ya. Kemudian reduction ratio-nya berapa persen bisa dihitung menggunakan rumus ini ya. Apa gunanya? Misalnya untuk mengetahui ukuran yang dapat dilakukan oleh crusher ya. Misalnya range-nya luas ya. Kemudian indikator batasan mekanik di bawah sebuah crusher bekerja ya. Kemudian salah satu elemen penentuan kapasitas crusher berapa ton per jam misalnya, juga penentu efisiensi crusher. Kita lewati the limiting reduction ratio, itu perbandingan antara ukuran bukaan screen di mana semua feed bisa lolos terhadap bukaan screen dengan bentuk yang sama. Kemudian untuk primary crusher sizing test jarang dilakukan ya. Jadi biasanya dilakukan ukuran maksimum itu sama dengan ukuran lubang bin atau grizzly. Jadi maksudnya ini adalah ketika dilakukan proses casing itu ada ukuran yang dihasilkan dan
biasanya proses mengetahui ukuran ini melalui pengayakan. Ya. Tapi kalau primary crusher, prosesnya itu bukan menggunakan pengayakan yang sering Anda lihat, itu menggunakan namanya grizzly. Ya. Nanti ada lubang-lubangnya di situ, ada, nanti kita lihat ya, dia bukan lubang tapi batang-batang baja yang ada rongganya. Nanti disitulah diketahui ukuran maksimum ketebalan daripada feed. Ya. Kemudian ada yang square atau round mesh screen yang biasa kita lihat, atau kalau Anda lihat tukang-tukang semen, ya, tukang pasir itu biasanya kan memisahkan antara pasir halus dan pasir kasar menggunakan screen. Nah ini yang biasa digunakan untuk mengukur ukuran daripada partikel. Ini bisa dihitung limited reduction ratio, ya. Saya tidak akan bahas secara rinci. Tapi kalau misalnya Anda mengambil topik KP di bidang ini, Anda bisa mendiskusikan, ya. Tapi misalnya Anda mengambil penelitian terkait diminusi, juga bisa didiskusikan. Kemudian apparent reduction ratio, perbandingan antara effective gap dengan effective setting dari crusher, ya, bisa dihitung seperti ini. Kenapa apparent reduction ratio dihitung? Bisa untuk menyatakan apa yang bisa dilakukan crusher dalam reduksi ukuran partikel dalam satu kali proses. Oke, kita lewati working reduction ratio, ya. Kita lewati juga. Kemudian sudut jepit, ya. Ini juga akan mempengaruhi, ya. Kita lewati. Kemudian kapasitas daripada crusher, tentu ini menghitung berapa banyak produk yang bisa dihasilkan oleh crusher per unit, ya. Kapasitas banyak pengaruhnya dari ini. Bagaimana tadi rahangnya, bukannya seperti apa, karakteristik batuannya seperti apa, adanya kandungan air atau clay misalnya, dan seterusnya, ya. Kemudian ini beberapa data yang menjelaskan kemudahan dihancurkan, ya, dari limestone, dolomite, dan seterusnya. Yang mudah ini adalah diabas, fresh, dan basal, dan seterusnya. Ya, nanti Anda bisa lihat di sini, ya. Moisture content kita lewati, ya, sudah dijelaskan terkait adanya air. Kemudian kecepatan kritis, ya, tapi ini biasa dibahas di grinding, ya. Kita lewati. Kemudian seperti apa sih bentuk daripada double roll crusher, ya. Kalau misalnya cone crusher itu kurang lebih mirip, ya, daripada ini, daripada gyratory. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi bisa maju mundur, ya. Kalau dia jaw crusher tidak bisa maju mundur seperti ini, ya, cuma berputar biasa. Nah, kalau dia roll crusher, ini roll crusher tapi single. Nah, ini contoh double roll crusher tapi animasi, ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat. Cara prinsip sama saja. Material masuk, ya, kejepit, pecah, sehingga bisa diambil, ya. Tapi harus hati-hati, kadang-kadang ketika terjepit material ini balik ke atas, Anda misalnya masukkan secara manual, ini bisa kena muka, ya. Jadi hati-hati. Kemudian beberapa alat yang kita sebutkan tadi sudah ada di lab, misalnya jaw crusher,
kemudian hammer crusher ya. Nih belum ada dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah tes kita coba praktik ya terkait crushing, terkait pengayakan, ukuran kadar air dan seterusnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Ya, kalau belum ada saya kasih tugas tambahan ya. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Izin bertanya Pak sebelumnya. Untuk penerapan di dunia pertambangan sendiri, apakah alat yang digunakan itu bisa saja cuman crusher saja atau secondary crusher ini bisa dimasukkan Pak? Yang pernah saya lihat itu di pertambangan kemarin di Gamping di ASG itu dia menggunakan crusher aja Pak. Ada tambahan con crusher tapi itu digunakan hanya saja sesuai kebutuhan Pak. Semisal permintaan dari konsumennya, dia baru menggunakan alat con crushernya Pak. Ya, itu semuanya crusher itu. Maksudnya gimana? Jauh crusher atau crusher? Gini Pak, maksud saya itu apakah di suatu perusahaan itu dia menggunakan jauh crusher saja atau ada tambahan lain Pak untuk masalah jauh crusher saja atau ada tambahan lain? Iya Pak. Kan ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rizky Setiawan? Ya, silakan kalau ada. Nggak ada? Ya, silakan. Alfayat Febrian. Silakan. Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Rizky. Biasanya itu kalau dalam perusahaan gitu tergantung apa nih kebutuhan konsumen gitu. Misal dari yang kemarin di ASD itu kebutuhannya sekitar untuk dikirim ke tambang ke PT Batu Raja, semen Batu Raja itu sekitar 4 sampai 5 cm ukurannya. Nah, itu bisa menggunakan crusher. Sedangkan kalau untuk yang PLTU dia menggunakan yang dikirim ke PLTU ya, konsumen di PLTU Tarahan, itu butirannya halus. Dia sekitar berapa milimeter gitu saya lupa. Namun dari situ kita bisa mengetahui bahwa untuk penggunaan alat itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan konsumen gitu. Apa yang menjadikan ukuran ini sebagai patokan lah apa yang menjadi kebutuhan konsumen, itulah yang kita buat gitu. Jadi kita melihat daripada kebutuhan konsumen juga, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi jawaban lain atau semua sepakat dengan jawaban Muhammad Alfayat? Ya, jadi sebetulnya apa disampaikan Muhammad Alfayat Febrian benar ya. Kan kalau Anda ingat kembali di materi sebelumnya, kita melakukan pengolahan itu untuk memenuhi kebutuhan pasar ya, atau kebutuhan industri di bawahnya. Nah, tadi dicontohkan dengan jelas oleh Alfayat bagaimana kalau permintaannya untuk semen Batu Raja, bagaimana jika permintaannya PLTU, ya kalau dia berniat mau menjual ke sana maka harusnya disesuaikan dengan permintaan ya. Jadi kembali lagi ke prinsip pengolahan untuk memenuhi kebutuhan industri di bawahnya, kemudian untuk meningkatkan kadar dan seterusnya. Jadi semua itu menjadi pertimbangan. Ya, silakan dicek kembali materinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Tapi yang paling utama adalah memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pasar. Ya. Kita melakukan pengolahan, ada tujuan meningkatkan kadar, membebaskan mineral pengotor, ya, kemudian mengurangi ongkos transportasi dan seterusnya. Tapi sekali lagi yang paling utama adalah memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pasar. Apa gunanya Anda bikin
tadi ya, produk-produk pengolahan yang kadarnya tinggi tapi bisa dijual tidak laku. Ya. Ya, sekali lagi ya patokannya adalah pasar seperti dijelaskan oleh teman Anda. Gimana Rizky Setiawan? Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Udah jam 5 ya, 3 menit lagi. Gimana? Cukup? Belum cukup? Cukup, Pak. Oke, baru satu orang yang belum cukup. Cukup Pak. Cukup Pak. Oke, kalau seperti itu kita akhiri ya. Untuk besok kita akan diskusikan kembali. Kalau misalnya ternyata tidak bisa saya lakukan, kalau misalnya ada tugas lain. Tapi untuk sementara di jam 3 kelas A, RA dan RC tidak ada perkuliahan ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, maka dan saya tidak ada tugas yang diminta, maka kita laksanakan jam 3 besok ya. Tapi kalau tiba-tiba ada hal yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan perkuliahan, akan saya sampaikan langsung kepada ketua kelasnya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.